Susanti dari absen 15. Perkenalkan, nama saya Desa Sabila dari absen 9. Perkenalkan, nama saya Fadil Zara Maulida dari absen 10. Kok gelap sih? Iya, gua suka ini. Soalnya PPT-nya juga gelap, Bu. Pertama sih tentang konsep. Ini ada pengertian, sifat-sifat, hukum, kesimpulan. Pengertian radiasi benda hitam dibacakan oleh dia. Pengertian radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah sebuah radiasi elektromagnetik thermal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda dalam keadaan keseimbangan termodinamika dengan lingkungan atau saat ada proses pelepasan dari benda hitam tersebut. Istilah yang lebih mudah kita pahami yaitu radiasi benda hitam. Ini adalah ketika benda tersebut menyerap dan menahan cahaya kemudian memancarkan radiasi ke sekitar sehingga kita bisa merasakan melalui suhu ataupun perubahan warna tersebut. Benda hitam yang ideal digambarkan sebagai sebuah rongga hitam yang memiliki lubang-lubang kecil. Ketika suatu cahaya masuk ke rongga melalui lubang tersebut, maka berkat cahaya akan dipantulkan berkali-kali di dalam rongga tersebut dan tidak dapat keluar kembali ke lubang. Ini dinding benda yang berwarna hitam akan menyerap cahaya. Benda hitam ini akan menyerap cahaya yang suhunya lebih rendah daripada suhu di sekitarnya dan memancarkan cahaya yang suhunya lebih tinggi daripada suhu di sekitarnya. Jadi kalau misalnya diibaratkan kan kita punya kotak di dalam itu dicat warna putih. Tapi kalau misalnya di siang hari si kotak itu kan punya lubang, misalnya punya rongga. Nah dari lubang itu kan isinya tuh warna hitam kelihatannya kan, karena cahaya matahari itu masuk ke dalam lubang itu, terus dari dalam kotak itu dipantul gitu si kolor yang dipantul ke dinding ke dinding sampai si dinding kotak itu menyerap kalor yang dipantul yang dari sinar matahari sampai nggak bisa. Jadi si kalor itu diserap dan nggak dipantul lagi keluar. Makanya dari penyerapan itu warna dalam kotak bakal kelihatan warna hitam dari luar. Itu disebut radiasi benda hitam. Ada gambarnya nggak? Ini contoh radiasi benda hitam. Kelihatan nggak? Kalau pakaian hitam itu jadi dia menyerap, kalau pakaian berwarna itu dia kayak melepas gitu bisa memantulkan dia. Terus termos itu di dalam termos terdapat lapisan perak yang berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Lapisan perak tersebut akan memantulkan kembali energi panas yang diserap ke dalam termos sehingga suhu di dalam termos tetap hangat. Terus di sini ada matahari. Di dalam matahari itu sebenarnya gelap. Nggak kelihatan. Nah, jadi kayak yang bagus sama matahari itu bendanya, sedangkan kalau termos sama kotak kubus ini tuh kayak ini nih warna hitamnya bukan bendanya gitu. Bisa dipahami? Ada yang paham nggak? Ada yang banyak tentang pengertian radiasi benda hitam? Lanjut aja dulu, boleh. Sifat-sifat radiasi benda hitam. Sifat-sifat radiasi benda hitam ini berasal dari sifat benda hitam itu sendiri. Sifat dari radiasi benda hitam sebenarnya adalah sifat dari spektrum cahaya benda hitam yang sifatnya ideal. Beberapa sifat dari spektrum cahaya benda hitam yang ideal antara lain adalah benda hitam yang lebih panas akan memancarkan lebih banyak yang memenuhi seluruh panjang gelombang. Berarti pada benda hitam yang lebih panas akan mengeluarkan lebih banyak cahaya dibandingkan pada benda hitam yang lebih dingin. Spektrum benda hitam bersifat tetap dan memiliki puncak pada panjang gelombang tertentu. Puncak kurva benda hitam pada sebuah spektrum bergerak ke panjang gelombang yang lebih pendek untuk benda yang lebih panas. Benda hitam yang lebih panas maka panjang gelombang akan lebih biru dibandingkan pancaran puncaknya. Selanjutnya ada hukum dari Stefan Boltzmann. Joseph Stefan dan Ludwig Boltzmann. Boltzmann telah melakukan pengukuran laju energi kalor radiasi yang dipancarkan oleh permukaan suatu benda.
Hasil yang didapatkan selanjutnya dikenal sebagai hukum Stefan Boltzmann yang berbunyi energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda dalam bentuk radiasi kalor satuan waktu sebanding dengan luas permukaan dan sebanding dengan 4 suhu mutlak permukaan itu. Di sini ada rumusnya, hukum Stefan Boltzmann. Bisa ada. Di situ ada Apa P gitu kan? P Apa itu Q? daya radiasi, terus ada Q per T, Q per T sama dengan E sigma A atau E plus 4 atau I sama dengan E sigma T pangkat 4, P sama dengan I kali A, E sama dengan P kali T. Di situ ada penjelasan kekurangannya. I itu intensitas radiasi. Tuh. T itu daya radiasi atau watt. T itu energi radiasi atau gelombang. T itu suhu mutlak benda atau K. A itu luas penangkang atau M2. T itu waktu radiasi atau S. Ada sigma A, termostat Stefan Boltzmann. Atau 5,67 dikali 10 min 8. Selanjutnya itu hukum pergeseran Wind. Jika sebuah benda hitam dipanaskan, maka benda itu suhunya akan naik dan warnanya akan berubah dari merah tua bergeser ke arah sinar putih. Pergeseran warna benda tersebut menunjukkan bahwa pancaran energi radiasi semakin tinggi, suhunya semakin besar frekuensinya. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan benda tersebut dan semakin lengkap gelombang elektromagnetik yang dipancarkan. Spektrum radiasi benda hitam atau seperti gambar di bawah ini. Nanti ada gambar hitam. Ada grafik juga loh, mana grafiknya? Gelombang elektromagnetik yang Ada grafik dipancarkan juga oleh benda grafiknya. hitam. Ini ada grafiknya. Kenaikan suhu benda hitam menyebabkan panjang gelombang. Maksimum yang dipancarkan benda akan mengecil. Hubungan ini dapat dituliskan seperti persamaan hidup. Meningkatkan 2 kali bagaimana dengan intensitas radiasi yang dipancarkan. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Mutlak. Jika suhu mutlak suatu benda padat yang berpijar ditingkatkan 2 kali bagaimana dengan intensitas radiasi yang dipancarkannya. Berapa? Agar dapat menemukan suatu rumus radiasi yang menyatukan rumus Wien dan rumus Wien agar dapat menemukan suatu rumus radiasi yang menyatukan rumus Wien dan rumus Lagrange. Iya. Anggapan radikal apa yang dibuat oleh Planck? Anggapan radikal apa yang dibuat oleh Planck? Pendapat aja lah. Dapat Planck. Mengapa lubang kecil pada logam berongga dapat dianggap sebagai benda hitam? Dapat dianggap. Intensitas relatif dari spektrum cahaya yang dipancarkan berubah. Hal ini menyebabkan pergeseran dalam warna-warna spektrum yang diamati dan digunakan untuk menaksir suhu suatu benda. Jadi semakin itu Semakin didengarkan ya, semakin naik intensitasnya. berubah. Ya. Logam berongga dapat dianggap benda hitam. Tadi kan udah dijelasin lah yang di pengertian radiasi benda hitam. Kalau misalnya kalau logam berongga itu ibaratnya kotak aja. Jadi kita punya kotak yang ada rongganya. Di dalam kotak itu kan awalnya kita bisa aja ngecat isi kotak itu warnanya putih. Yang ngomong. Tapi kalau misalnya di siang Nggak bisa. hari, kenapa sih dari rongga itu kok isinya kelihatan warna hitam? Itu disebut radiasi benda hitam. Nah, di mana radiasi benda hitam ini pengertiannya adalah suatu sistem sempurna yang menyerap semua radiasi kalor yang datang padanya.
diserap sama dinding-dinding letak awalnya dipantul dari dinding ke dinding sampai si kalori ini habis dan si dinding letak itu menyerap jadi warnanya berubah jadi hitam. Paham nggak? Tanyakan lagi kalau nggak paham. Iya paham. Nih, yang nomor 3 dari Pasang. Pasang kan pertanyaannya, Abel dapat menemukan suatu rumus radiasi yang menyatukan rumusan White dan Rayleigh. Anggapan radikal apa yang didapatkan oleh Planck? Jadi intinya tuh pertanyaannya apa sih teori yang diungkapkan Planck yang apa sih namanya membuat hukum kuantum, ya kan? Nah, di sini jadi awalnya pada tahun 1990 si Max Planck ini nemuin teori waktu dia lagi menemukan formula untuk menjelaskan spektra radiasi benda hitam. Nah, si Planck ini menyatakan teori yang radikal. Radikal itu artinya bertentangan dengan teori klasik awalnya, di mana radiasi benda hitam ini bilangnya kalau misalnya gelombang itu cahaya itu sebagai gelombang. Nah, si teori klasik itu diperkuat juga oleh si Maxwell yang menyatakan bahwa cahaya itu sebagai gelombang elektromagnetik. Paham kan teori awalnya? Nah, si Maxwell ini bilang kalau misalnya cahaya itu bukan gelombang, tapi dia menganggap kalau cahaya itu sebagai aliran partikel yang terdiri dari paket-paket energi, di mana si paket-paket energi itu disebut foton atau kuanta. Jadi karena teori itu awalnya teori Maxwell ini awalnya lahirnya teori kuantum. Lahirnya. Ada yang lagi? Ada yang masih kurang paham? Jadi sebetulnya nyambung sama nanti kelompok yang efek fotolistrik ya, yang dualisme gelombang. Itu sebenarnya masih berhubungan, cuman kepotong sama itu aja, kepotong sama harusnya itu dulu, cuman kalau di buku kan relativitas dulu ya.